Disitulah Erik Thohir diskusi sama gue, gimana kalau kita datang pelatih Belanda? Oh, gue dukung. Kenapa gue dukung? Karena budayanya sama dengan mayoritas pemain yang jadi starter. Budaya. Baru kedua, bahasanya sama. Oh, ternyata ini yang selama ini kita cari-cari, kita sekarang udah tahu jawabannya. Tapi begini, apakah Coach Justin salah kasih saran? Ya enggak, karena dia memang dimintain pendapat sama Pak Ketum. Yang jadi pertanyaan justru kenapa Pak Ketum tanya ke Coach Justin? Apakah di PSSI organisasi sebesar itu nggak punya penasehat, nggak punya konsultan dan ahli? Kenapa harus tanya ke influencer? Kalau soal itu kan bisa melibatkan legenda-legenda sepak bola yang ada di Indonesia. Misalnya panggillah Christian Gonzalez, panggil Rocky Putirai, panggil Bambang Pamungkas, atau mantan pemain tim nasional lainnya yang sudah pensiun. Karena mereka sudah merasakan dilatih oleh berbagai macam pelatih dari banyak negara. Kan bisa ditanya tuh, apakah komunikasi berpengaruh ke prestasi, apakah komunikasi atau kendala bahasa itu berpengaruh ke permainan, dan lain-lain. Kenapa harus Coach Justin? Oke, mungkin ada yang bilang, ya itu kan pemain kita banyak naturalisasi dari Belanda. Ya kenapa Justin? Kan banyak yang lain juga, ahli dari Belanda. Ya langsung aja datengin. Ya kita ke sana, studi banding. Orang Belanda sendiri yang jelas bahasanya sama, Piala Dunia aja nggak pernah juara. Juara Euro juga jarang. Berarti kan ya nggak terbukti juga kalau bahasa itu bisa mempengaruhi prestasi. Contoh lagi, misalnya, kalau memang satu bahasa bisa memudahkan prestasi dijangkau, Sintayong saat ini di Ulsan mungkin mulus-mulus aja, karena sama bangsanya Korea, bahasanya sama, tapi ternyata ya berat juga gitu loh. Jadi gimana nih, apakah organisasi sebesar PSSI itu nggak punya ahli dan nggak punya penasehat? Tapi lawan juga Korea loh. Korea ini kan bukan tim kemarin sore. Ya, Korea Selatan adalah tim bukan kaleng-kaleng, Korea Selatan adalah tim yang solid, yang kuat. Tapi di saat waktu itu tim yang kuat ini dikalahkan oleh Sintayong, malah Sintayongnya dipecat. Tapi di saat klub kuat ini mengalahkan Indonesia, malah pelatihnya dibela-bela. Ya ini cukup miris sebetulnya. Di saat timnas Indonesia U23 sebetulnya butuh kritik, secara tim kepelatihannya butuh masukan, justru malah dibelain mati-matian. Apa sih? Kalau memang tujuannya adalah untuk timnas Indonesia supaya lebih baik lagi, ya kritik aja. Nggak usah takut, kita bukan minta untuk dipecat, tapi bagaimana caranya ke depan lebih baik lagi. Kenapa? Gengsi, karena itu adalah rekomendasi dari diri sendiri. Udah, nggak usah malu lah. Ya namanya manusia ada salahnya. Erik Thohir juga paham. Terus buat ini yang pendukungnya Gerard, pendukungnya Pak Erik yang fanatik kemudian maki-maki kita, disangka kita jelek-jelekin Pak Erik. Enggak, kita kritik Pak Erik supaya lebih baik lagi. Kalau lu mau protes, protes sama orang dekatnya Pak Erik, lu protes sama orang yang kasih saran ke Pak Erik. Justru mereka lah yang menjerumuskan Pak Erik sampai di saat ini. Kita lihat dulu di awal-awal Pak Erik juga bagus kok semuanya. Tapi kalau kalian diemin, dia dikelilingi sama orang-orang yang gak kompeten, orang-orang yang punya niat gak bagus, ya itu namanya pelan-pelan menjerumuskan. Dan kalian malah membela itu karena kita mengkritik, ya itu aneh. Kalau memang sayang Pak Erik, kalau memang sayang sama timnas Indonesia, ya coba diingatkan Pak Eriknya. Itu orang-orang terdekatnya tuh yang ngasih saran gak bener, yang kadang-kadang bikin gaduh. Ya itu aja tuh biang keroknya. Jangan marah ke kita, marah ke mereka tuh. Itu yang menjerumuskan Pak Erik. Kalah terhormat dengan kalahnya terhormat itu beda. Kalau kemarin Pak Erick Thohir bilang kalah terhormat, ya bener berarti. Oke, kita nggak boleh marah karena Pak Erick Thohir ngomong begitu. Nih contohnya begini. Gua kalah ganteng sama Jeffrey Nicole. Berarti yang ganteng siapa? Jeffrey Nicole. Indonesia kalah terhormat dari Korea Selatan. Berarti yang terhormat siapa? Korea Selatan. Ya kitanya nggak terhormat. Tapi kalau Indonesia kalahnya terhormat, itu baru keren. Jadi di saat kondisi kalah pun Indonesia masih terhormat. Contoh misalnya waktu lawan Bahrain, waktu itu kita dicurangin. Kalaupun kita kalah waktu itu berarti kalahnya terhormat, bukan kalah terhormat. Lagian harusnya kalau memang bermaksud seperti itu, waktu kemarin lawan Korea, kita boleh ngomong kalahnya terhormat ketika Korea itu curang. Kita itu dizolimi, kemudian kita masih memberikan perlawanan. Itu baru kalahnya terhormat. Kalau kemarin ya benar apa yang dibilang sama Pak Erik. Indonesia kalah terhormat dari Korea Selatan. Jadi jangan pada marah-marah lagi ketika Pak Erik bilang Indonesia kalah terhormat dari Korea Selatan. Ya memang kalah terhormat, kalah segala-galanya.
Ya udah mulai keluar narasi pembodohan, isinya adalah jangan bandingkan Gerard Vandenberg sama Sintayong. Sintayong butuh 5 tahun sedangkan Gerard baru berapa bulan. Nih ya, kayak gitu ngelawannya gampang banget. Dimanapun mau klub mau tim nasional pergantian pelatih adalah untuk yang lebih baik lagi. Jadi perbandingannya bukan soal waktu tapi soal hasil. Contoh, klub Bayer Leverkusen kemarin Ten Hag masuk, kemudian baru berapa pertandingan Ten Hag dipecat. Itu karena apa? Ya hasilnya jelek. Nggak bisa tuh terus orang bandingin, ya Xabi Alonso kemarin di Bayer Leverkusen berapa tahun, Ten Hag baru berapa hari. Ya nggak bisa. Begitu dia masuk, dia sudah ambil resiko itu. Dia harus membawa tim itu menjadi lebih baik lagi. Jadi nggak bisa terus alasan begitu. Ya ini adalah narasi bodoh. Tapi yang lebih bodoh lagi adalah orang yang percaya dan ikut-ikutan. Sebetulnya begini gampang aja dan akan adem ketika mengakui kesalahan dan berjanji akan melakukan perbaikan lagi. Udah selesai, nggak usah banyakkan alasan. Itu akan menciptakan perdebatan dan konflik. Untuk teman-teman pecinta tim nasional tetap kawal dan tetap support tim nasional. Kita itu seperti DPR-nya. Kalau nggak ada yang ngawasin, ya bagaimana? Nanti kalau gagal ke Piala Dunia nangis kita semua satu Indonesia. Mereka apa? Ya pulang ke negaranya. Selesai. Negaranya bagus berprestasi. Negara kita terus dibikin bobrok. Buzzer udah mulai menyerang. Nggak bisa ngelawan pakai narasi. Akhirnya ngelawannya pakai buzzer. Ini dia nih. Ya nggak tahu sih sebetulnya di buzzer atau enggak sih, mereka komen di saat yang bersamaan. Tuh 4 jam yang lalu. Semuanya begitu. Dan narasinya hampir sama. Dan yang lebih bikin kita kaget lagi adalah ketika kita searching akun itu dan kita lihat following dan followernya. Ya kalian cek sendirilah itu mah. Ya gue berharap ini sih salah ya. Tapi kalau ini bener ya sungguh tega sih. Maksudnya kita para pecinta sepak bola Indonesia ini seolah-olah cuma mau diambil duitnya doang di saat kita nonton ke stadion, di saat kita beli jersey ori. Tapi ketika kita kritik, kita malah dianggap musuh. Ya nggak beda jauh sama DPR kemarin. Mereka mau ambil pajak kita ketika kita kritik. Kita seolah-olah disekat, kita nggak boleh ketemu. Kita dibenturkan sama aparat. Laga Persib versus Persebaya diwarnai dengan keputusan wasit yang lengah karena nggak melihat terjadinya pelanggaran terhadap Rivera. Ya padahal sudah ada VAR. Ya nggak tahu di sini fungsinya VAR apa. Tapi ya buat teman-teman, apakah ini salah Persib? Enggak. Apakah pendukung Persebaya yang marah-marah salah? Ya enggak juga. Semuanya masih sesuai aturan, toh kemarin tidak terjadi keributan. Supporternya sama-sama dewasa walaupun hasilnya mengecewakan. Tapi yang harus kita ingat di sini adalah ya inilah kualitas wasit di Indonesia. Padahal sudah ada VAR tapi tetap dalam pengambilan keputusannya masih merugikan. Ya ini laga besar gitu. Persib Bandung dan Persebaya adalah sebuah klub besar yang punya tradisi juara dan punya basis penggemar yang sangat besar. Big match tapi dipimpin sama wasit magang. Ya begitulah. Ada aturan offside baru di dalam sepak bola yang sedang dikaji oleh FIFA. Aturan itu diusulkan oleh Arsene Wenger, mantan manajer Arsenal yang kini menjadi kepala bagian pengembangan sepak bola di FIFA. Jadi untuk saat ini orang dihitung offside apabila seluruh badannya sudah melewati pemain belakang. Kalau masih nyangkut sedikit itu berarti onside. Aturan ini sangat menguntungkan bagi pemain atau striker yang punya kemampuan untuk melakukan sprint. Mbappe, siap-siap Anda jadi top skor terus. Wenger juga mengajukan satu peraturan tentang bagaimana masuk ke putaran final Piala Dunia, yaitu sebuah negara ketika bertanding mempunyai ball position tinggi itu wajib lolos langsung ke Piala Dunia. Walaupun tim itu tidak mencetak gol, tim itu nggak ada shoot on goalnya, tim itu nggak ada shoot on targetnya, 0. Negara itu wajib diikut sertakan dalam turnamen besar itu. Baik Piala Dunia, Piala Asia, maupun pokoknya setiap benua lah. Pokoknya yang penting ball position, nggak peduli mau gol kayak mau kagak, mau dikomplain mau kagak, pokoknya begitu dah. Itu kemungkinan sangat menguntungkan tim nasional Indonesia. Ya untuk aturan yang kedua yang diajukan Wenger itu kemungkinan akan diajukan ketika Wenger dalam kondisi kebanyakan minum ciu